nih AI-nya bodoh nih. Kenapa bodoh? Karena dia nggak bisa kasih yang gue pengen gitu. Emang lu promnya gimana? Misalnya kayak, bikin gue ebook yang bisa menghasilkan 5 juta sehari. Gimana caranya? Segitu malesnya gitu ya. Surprisingly yang ikut belajar GPT itu banyak kan audiensnya above 40. Lu kalau masih nggak ngerti AI, lu akan ketinggalan. Jadi Iya. kayak dia bikin lagi tuh. Jadi ini kayaknya gue ngeliat nih orang nih korbannya korban iklan. Kalau misalnya bikin bisnis plan udah segampang itu, artinya sekarang udah banyak jutawan baru dong. Itu tuh terjadi nggak cuma di perusahaan kecil. Kalau dulu mungkin kita ngeliat suka di loker-loker serem gitu kan. Iya. Yang Loker serem, gue Loker. suka nih. Menurut lu kalau itu eranya datang, lu bakal izinin nggak kepala lu pakai chipnya si Elon Musk? main tarik tambang, main apa kayak gitu. Itu udah mulai ada era di mana orang tuh udah jenuh dengan screen time. Tapi gue ngelihatnya kalau di Indonesia mungkin yang menggantikan petani bisa jadi robot, bro. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang menarik karena dia punya perspektif yang luar biasa tentang AI. William dari belajargpt.com. Thank you so much buat invite nih. William, gue pada saat lu bilang belajargpt.com itu ya. Gue jadi keintrik. Gue pikir GPT itu udah dibuat semudah itu. Ya. Buat semua orang bisa pakai. Tapi ternyata masih harus belajar juga cara pakai. Iya benar. Nah, menarik tuh. Jadi actually nama awalnya bahkan belajar chatgpt.com. Lebih spesifik gitu lebih ya. spesifik banget. Tapi yang gue pikirin gini, jadi gue bikin tuh tahun lalu pas gue masih kerja di salah satu e-commerce. Kan kalau kita kerja di company waktu itu base-nya terutama di China ya, China base, BUMC lah orang bilang sekarang, badan usaha milik China. Kan kalau kita di hire-nya apa, kerjanya apa kan, kayak bisa di-expect semuanya gitu. Waktu itu gue di hire buat marketing, cuman tim business intelligence-nya lagi kurang banyak waktu itu. Jadi lead gue bilang waktu itu, William, cobain dong SQL. Waduh, apa tuh SQL tuh? Nggak ngerti gue. Database itu ya. Ya database, suruh nge-query lah. Kayak intinya ada data, kita kayak perlu tahu sebuah insight, tapi tim BI-nya nggak bisa nih. Ya nggak tahu, cobain aja sendiri gitu. Cobain sendiri deh. Gue coba subscribe, ChatGPT. 300 ribuan sebulan waktu itu. Subscribe, nyoba, butuh 4 hari lah mungkin. Jadi tapi. Butuh 4 hari jadi dengan sama sekali yang nggak tahu apa itu SQL. Tahu dikit, cuman kayak belajar terakhir di kuliah. Itu pun nilainya juga. Iya. Lu pernah denger SQL tuh apa? Query itu apa? Jadi kayak disempitin lah problemnya. Di sana indexing. Gue coba trial and error, coba terus sampai ChatGPT yang limit waktu itu kan masih dikit banget limitnya. Coba terus akhirnya bisa. Terus kayak wah keren juga ya gitu. Terus iseng waktu itu bikin coba konten, terus bikin Instagram story. Mau nggak ada orang? Ada nggak yang mau bayar kalau gue bikin workshop tentang AI? Harganya waktu itu 200 ribu gitu. Cuman 3-4 story doang ngejelasin, 17 orang bayar. Jadilah gue harus bikin kan workshopnya. Workshopnya bulan depan, orang bayar duluan sekarang. Iya. Tapi lu iseng doang. Siapa nih ada yang mau bayar nggak? Begitu ada, waduh anjir gue harus bikin. Gue harus bikin. Itu gue lagi mikir kayak gue lagi di toilet atau gimana gitu. Jadi kayak ngapain ya? Coba ya iseng bikin. Kalau ada yang bayar kan gue harus bikin dong mau nggak mau. Gue bikin. Cuman kalau bikin workshop doang kan nggak keren. Jadi gue mikir, gue harus bisa membuktikan nih. Gue bisa AI itu bisa ngapain aja gitu. Jadi gue coba lihat orang lain bikin course AI, ngerjain prompt ini, prompt itu. Cuman gue ngerasa kayak waktu itu orang-orang yang bisa AI itu bilang kalau mereka kayak gue backgroundnya kerja di A, kerja di B, tapi gue ngerasa kan nggak relevan ya. Background kerjaan gue juga bagus, tapi tetap nggak relevan dengan AI karena AI baru keluar gitu. Jadi gue beride kayak gue bikin web app deh dari nol. Jadi gue belajar coding pakai AI. Nol juga tuh kemampuan coding gue. Gue cuma ngerti ngedit WordPress lah yang kayak drag and drop gitu ya. Lebih ke HTML-nya lah. Ya aja lah. Jadi gue belajar coding, gue belajar Next.js, gue belajar Ruby on Rails gitu. Eventually bikin lah, sebulan bikin tuh prototype-nya. Jadi gue pengen tunjukin kayak, ini lu belinya bukan cuma beli kelas sekali dong, lu bikin gue bikin platformnya, nanti ada modul-modulnya segala macam. Jadi kayak gue jual something lah. Laku lah, jual batch 2, jual batch 3, jual batch 4. Sekarang kita batch prompt engineering batch 8.
Total Lebih ke ada, webinar ya? jadi modulnya macam-macam. Jadi yang gue rasa tuh ada beberapa gap yang bisa kita address. Pertama, AI kan cepet banget. Bulan ini sama bulan depan bisa jadi AI yang kita pakai beda. Iya. Kayak gue awal pakai ChatGPT doang. Sekarang gue pakai ChatGPT, Gemini gue pakai, Claude gue pakai. Iya, sama nih, gue juga pakai tiga-tiga. Iya, karena Bahkan tambahin DeepSeek juga. DeepSeek gua. kadang-kadang Iya, pakai open router segala macam. Karena kan fungsinya beda-beda. Iya. Cloud buat apa, nih buat apa. Jadi Iya. gue mikir, oh ini kalau gue jual kelas sekali doang, orang harus belajar lagi nanti. Jadi gue mikir berarti bakal ada subset orang yang ini masa beli lagi Iya, kelasnya, betul, masih beli lagi betul, kelasnya. betul. Terus ada modul juga kayak buat orang-orang yang dasar gitu. Jadi Iya. sekarang tuh paketnya dapat workshop tiap bulan. Jadi dia dapat update terus kayak yang lagi rame itu ini. Kayak terakhir kita bahas tentang Higgsfield, Heeh. Midjourney segala macam buat bikin video pakai AI. Kita bahas N8N 8 minggu lalu. Buat AI Agentics. Ya, buat automation. Jadi kita bahas semua AI, nggak cuma ChatGPT doang sebenarnya betul. sekarang. Iya. Dan kita bikin workshop tuh tiap bulan 1 kali. Orang sekali bayar dapat semuanya. Jadi waktu itu gue mikir, ini gue kayak kalau kan banyak kayak subscription atau kayak add-on segala macam. Gue ngerasa gue sebagai penikmat kelas juga suka beli course yang nggak gue baca gitu, nggak gue beli. Ini kayaknya orang nggak suka deh kalau beli yang ketengan-ketengan gitu. Jadi gue kasih ke harga yang mungkin agak pricey pada sekarang. Dulu masih murah banget, cuma 300.000 dapat semuanya. Sekarang kita jual sekitar 800-an, tapi dia dapat semua, udah nggak ada bayar lagi. Betul. Beres gitu. Jadi It's like a lifetime membership. lifetime membership, dan dia ada komunitas juga. Kita bikin kayak custom code gitu. Gue nggak bikin di WA. Jadi gue lagi enjoying kayak tinkering with code dengan AI untuk bisa bikin sesuatu yang kayak ini bisa loh AI bikin kayak gini, bisa loh AI bikin kayak gini gitu. Idenya kayak gitu. Sekarang kita udah ada ribuan member lah yang join. Wow, amazing. Dari proses itu semua, apa 2 hal yang paling penting yang lu sadari terhadap behavior orang kalau pakai AI? Menarik nih. Jadi biasa gue selalu bawa ini sih. Jadi ada 2 cara buat kita interaksi sama AI. Ini 2 cara yang bahasanya udah diperhalus. Ada namanya kolaborasi, ada namanya delegasi. Alias nyuruh-nyuruh. Nah orang ini kebanyakan modenya mode nyuruh-nyuruh. Bro, kayak modenya nyuruh-nyuruh. Jadi kayak nih AI-nya bodoh nih. Kenapa bodoh? Karena dia nggak bisa kasih yang gue pengen gitu. Emang lu promnya gimana? Misalnya kayak bikinin gue ebook yang bisa menghasilkan 5 juta sehari. Gimana caranya? Segitu malesnya gitu ya? Nggak, bahkan mereka nggak mau mikir kayak topik ebooknya apa, jual audiensnya ke siapa gitu. Karena dia udah mikir yang gue punya ini mesin pintar. Mesin pintar. Tapi dia nggak tahu ini adalah mesin yang pintar kalau dikasih data untuk mengolah. Betul. Dan mungkin kemampuan, makanya di Belajar GPT kita fokus ke kemampuan prompting, karena kan banyak konten kreator AI lain yang kayak ngasih tahu bikin video A, video B, video C. Surprisingly yang ikut Belajar GPT itu banyak kan audiensnya above 40. Wow. Yang banyak, yang mungkin kayak 3 bulan terakhir daftar tuh mayoritas tuh above 40. Jadi orang admin gue punya CS. Jadi yang menarik Belajar GPT timnya cuma 2. Gue sama admin gue doang. Kita masih kayak solopreneur lah itu. Kerjaan utama dia adalah bantu orang riset password. Karena orang lupa passwordnya apa. Sama kalau misalnya akunnya error atau segala macam nanti dibantu manual sama admin gue. Jadi kasarnya orang-orang gaptek lah kita bisa bilang. Yang password aja lupa tahu di mana, forgot password nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi mereka tuh mindsetnya nyuruh A, nyuruh B, nyuruh Karena C. iklannya dulu tuh begitu, bro. Betul. Iklannya tuh waktu heboh tuh. Betul. You can tell the GPT to make your business plan. Ya benar. Ya kan? Lu mau buka bisnis kopi, dia bisa bikinin lu analisanya. Nah, tapi kan itu iklannya. Terus kalau nggak salah ada satu company yang jor-joran banget, Coursera atau apa gue lupa. Iklannya tuh kalau lu udah in your mid above 40 to 50, lu kalau masih nggak ngerti lu akan ketinggalan. Jadi kayak dia bikin lagi tuh. Jadi ini kayaknya gue ngeliat nih orang nih korban iklan. Korban clickbait sih. Jadi overpromise lah mungkin. Overpromise. Si ads-nya tuh bilang yang lebay banget. Orang-orang juga mungkin persepsinya pas nyoba, ini keren banget nih, ngetik ini dong, dia ngerti apa yang gue pengen, dia inget kita siapa segala macam. Tapi mungkin di surface level bener kayak gitu, karena
misalnya ChatGPT ada fitur memori, dia bisa ingat kita, dia preferensi kita apa, kita lagi ngapain. Tapi padahal itu simple ya, karena apa yang lo ketik disimpan sama dia, ya bener, pasti dia ingat, lo nggak usah shock gitu. Tapi yang di per levelnya mau kayak misalnya bikin business plan, ya kan komponennya banyak ya. Kalau business plan logikanya gini sih, aku suka bilang ke orang-orang, kalau misalnya bikin business plan udah segampang itu, artinya sekarang udah banyak jutawan baru dong. Harusnya. Nggak bakal susah dong zaman sekarang gitu. Kalau dengan ChatGPT segampang itu, tapi ternyata enggak, karena tetap ada nuansnya. Kita tetap harus ngerti promptnya gimana gitu. Tetap harus praktek juga gitu. Tetap harus melatih sebuah skill yang namanya prompting engineering ya. Betul. Dan itu jadi skill yang fundamental pas kita pindah ke, let's say kalau di ChatGPT kita pecah ke AI itu jadi mungkin tiga lini lah ya. Satu buat coding, automation, jadi itu satu scope. Satu buat kreatif, gimana caranya bikin lagu, video, gambar, segala macam. Satu lagi buat analis. Jadi kita lagi bangun modulnya tuh ke arah sana, supaya orang-orang tuh udah punya mungkin kayak job branch-nya lah, dia bisa kemana. Karena sekarang kan eranya kerjaan baru tuh mulai muncul. Kayak yang paling kerasa sekarang di semua corporate, itu semua orang di-expect untuk jadi general. Mereka minimal harus ngerti dikit kayak cara bikin banner, cara bikin marketing kayak caption gitu-gitu. Sedikit banyak harus ngerti. Udah jadi gini nih sekarang pada umumnya. Lo yang tadinya biasa aja, sekarang lo udah harus bisa bikin headline, udah harus bisa bikin storyboard, udah harus bisa bikin caption plus hashtag. Dan lo harus bisa research keyword dan sebagainya. Dan kalau bisa nge-shoot juga, ngedit juga, CapCut, nge-upload juga. Dan itu tuh terjadi nggak cuma di perusahaan kecil. Kalau dulu mungkin kita ngeliat suka di loker-loker serem gitu kan. Yang loker serem gue suka nih. Semuanya dimasukin, harus bisa Photoshop, Canva, CapCut, segala macam gitu. Tapi sekarang terjadi di perusahaan gede juga. Karena efisiensi di mana-mana gitu. Jadi dulu kalau perusahaan kecil itu lokernya Aladin. Pokoknya bisa semuanya. Bisa semuanya. Pokoknya harus bisa semuanya. Kalau nggak bisa belajar, nggak tahu di mana belajarnya, juga cari yang free. Sekarang yang gede sama. Jadi BUMC itu revolusioner menurut gue. Jadi kayak mereka udah visioner nih. Oh, human ini ke depan ini nggak ada yang spesialisasi, general semua gitu. Iya, generalis ya. Generalis semua arahnya kalau ngeliat sekarang. Dan AI ini ngebantu at least buat mereka bisa adapt lebih cepat. Tadi kan lu ngomong ada dua cara, bro. Satu adalah delegasi, satu adalah kolaborasi. Betul. Kebanyakan orang polanya delegasi, nyuruh-nyuruh, ya kan? Nah, kita bedain dulu nih. Kalau delegasi polanya adalah nyuruh, bahkan curhat. Betul. Ya kan? Ya kira ini udah paling jago nih, curhat nih. Tapi mereka nggak tahu validasi apakah ini benar apa enggak. Cuman yang penting si GPT ini memang punya kemampuan untuk memperhatikan bahwa manusia itu punya yang namanya asupan dopamin. Jadi dia tuh suka dikasih validasi. Wih, lu keren. Lu pernah nggak lo kalau ngetik gitu? Wah, ide lu keren banget. Lu hebat banget. Itu lebay banget kan. Di tapi GPT 4o kayak gitu tuh. Nah, itu kan dia melihat human psychology kan. Ini gimana bikin orang lebih nyangkut, lebih addicted pakai gue, pakai platform gue. Nah, itu banyak orang masih belum nyadar tuh. Tapi kalau kolaborasi itu gayanya gimana? Kalau delegasi gampang, udah pokoknya yang penting gue anggap dia adalah super power mind. Gue tinggal minta dia kasih. Itu delegasi. Gue suruh dia kerjain. Betul. Kalau kolaborasi gimana? Kalau kolaborasi sebenarnya kita nganggap dia kayak partner setara. Atau bahkan mungkin kita bisa nganggap dia kayak asisten kita gitu. Contoh misalnya let's say misalnya pengalaman gue gimana caranya gue bikin dari nol bisa bikin coding. Bisa bikin belajar gpt.com tuh semuanya gue code sendiri dari nol. Sampai sekarang bahkan. Ya pertama gue bakal nanya dong kayak gue gak ngerti nih background gue nih nol di coding gitu. Gue cuma ngerti HTML lah. Gue cuma ngerti kayak inspect dikit. Kalau gue mau bikin platform kayak gini, kira-kira gue harus ngapain ya mulai dari awal? Diarahin sama ChatGPT. Gue harus bikin namanya PRD. Apa tuh PRD? Product Requirement apa gitu misalnya. Gimana caranya? Gue gak ngerti. Jadi gue minta ChatGPT, tolong dong tanyain gue pertanyaan supaya lu bisa bikin gue PRD.
Oke, ditanya tuh. Nanti dia tanya kayak, lu mau bikin aplikasinya kayak gimana? Gue mau bikin, misalnya kayak, oh nanti daftarnya kayak gini. Kan itu kita bisa jelasin ya, kita punya konsep. Oh gue pengen daftarnya kayak gini, nanti bayarnya lewat ini. Dalamnya tuh kayak gini, dalamnya bisa ada login, bisa ada orang daftar ngeliat rekaman segala macam. Ada kita masukin link YouTube. Terus kayaknya perlu ada tampilan admin gitu-gitu. Basically, kalau misalnya kita datang ke software developer atau kayak agency yang bikin web, terus kayak ditanya, iya Pak kita bisa bikin nih, tapi mau bikin apa gitu. Dia kan bakal nanya ke kita mau bikin apa. Ya kan biasanya ada satu orang kayak account management yang nanya ke kita kan, oh requirement seperti apa nih, oh kayak gini bukan. Nah itu perannya ChatGPT tuh. Jadi kita kayak nganggap dia partner yang setara. Dimana brainstorming partner. Kita minta dia nanya, kita nanya dia juga, dia nanya kita balik gitu sampai ketemu satu dokumen di mana ini dokumennya kita bisa kerja bareng di sini. Baru nanti kita kayak tanya lagi ini mulainya gimana, step 1 gimana, step 2 gimana gitu. Jadi kita nggak nganggep tolong kerjain dong gitu. Tapi kita juga nggak kayak nih tolong kasih semua nih, gue terima beres saja, nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi kita ada peran kita juga untuk kayak ngasih koreksi, ngasih jawaban, ngasih revisi gitu. Berarti kolaborasi itu adalah saat kita melihat dia punya kemampuan computing, tapi kita punya kemampuan kritis. Betul. Iya kan? Betul. Jadi gimana critical thinking ketemu dengan computational thinking. Betul. Itu adalah sebuah kolaborasi yang powerful. Let's say kayak zaman sekarang kerjaan yang sangat rentan tuh front end developer. Karena sekarang kan bikin website apapun, kayak kemarin kita bikin workshop, tinggal sekali prompt bikin tuh jadi website beres. Udah bisa jadi landing page segala cepat, udah kayak it's just in seconds. Dulu bahkan kan nunggu berhari-hari. Cuman kan sekarang jadi penentunya adalah taste-nya atau intuisi desainnya. Yes. Apa bedanya website ini sama website yang lain kan jadi kayak mirip-mirip semua kan. Jadi orang bisa tahu kayak ini websitenya AI nih. Sama kayak zaman sekarang misalnya orang bikin konten pakai Sora misalnya. Zaman dulu itu ngomongnya template base. Template base. Zaman dulu jadi custom sama template base itu beda. Tuh, ya kan? Terus habis itu sekarang AI base. AI juga konten juga sama kan kayak konten yang base-nya Sora. Itu kan kelihatan sekarang. Oh ini Sora nih. Oh ini misalnya kayak gambar image yang dari ChatGPT kan ada kayak warna hint apa ya kayak kuning tapi bukan kuning itu lah yang yellowish itu. Udah tahu ini ChatGPT nih, kita skip pasti. Jadi kita juga terlatih untuk ngeliat ini template nih enggak. Jadi yang bisa bikin hasil AI kita bagus ya intuisi kita, taste kita gitu. Ke produknya. Keren. Bro, menurut lo bedanya AI, machine learning sama deep learning itu apa? Wah ini technical sih. Kalau gue ngerasa, jadi mungkin dari history ya, AI itu udah ada dari zaman dulu. Betul. Dari zaman, let's say, yang paling terkenal tuh pas zaman 2012, ada satu researcher dari Google, dia namanya Alex, dia bikin paper namanya Cat Paper. Kalau dulu suka ada meme kayak ada aplikasi bisa ngeliat kayak ini sosis apa bukan. Zaman dulu tuh sebenarnya itu beneran ada. Namanya Cat Paper. Jadi intinya dia bisa nge-scan ribuan gambar buat tahu ini kucing atau bukan. Tapi if we can solve problem ini kucing atau bukan, we can solve problem kayak ini konten apa, isinya apa, karena AI perlu ngerti itu. Ini zaman sebelum ada GPT lah, Transformer. Si Cat Paper ini dipakai dan jadi landasan untuk hampir semua sosial media yang ada sekarang. Basisnya algoritma buat kita rekomendasi feed. Jadi kayak YouTube pakai itu karena researchnya dari Google, terus dia publish, terus Facebook juga pakai itu, ByteDance, TikTok pakai itu. Jadi AI itu udah ada dari dulu. Deep learning segala macam itu metode buat kita train AI. Nah, yang muncul sekarang, momen era yang kita tahu sekarang tuh kan era yang ChatGPT sebenarnya. Karena AI-nya kita bisa pakai langsung. Itu tuh muncul karena ada paper namanya Transformer, Attention is all you need. Itu tuh bilang kalau jadi neural network-nya si AI itu dikasih model arsitektur di mana limitasi AI selamanya itu datanya kalau dikasih makin banyak dia jadi makin goblok. Nah, GPT itu enggak. Dia dikasih data lebih banyak, dia makin pintar. Jadi makanya sekarang AI itu enggak ketemu masalah scaling lagi di model. Mereka ketemu masalah scaling di energi. Mereka ketemu masalah scaling di computingnya. Iya. Nah, di
bagian deep learning segala macam itu kayak jadinya sekarang jadi buzzword karena ujung-ujungnya orang ngertinya kayak AI-nya bisa dipakai buat apa gitu. Dan sekarang kan model GPT-nya juga berkembang terus kan, ada yang punya thinking mode, ada yang punya kayak bisa buat gambar, bisa buat apa segala macam gitu. Jadi base-nya tuh dari sana, dari transformer itu. Apa aja bidang di Indonesia yang sebenarnya udah harus pakai AI tapi masih belum sadar-sadar juga? Kalau yang gue lihat secara langsung dan udah kegantiin, dari sudut pandang lo, POV lo ya? POV gue ya, yang udah keganti langsung tuh kayak customer service. Oke. Udah ada beberapa produk yang proven bisa dipakai di Indonesia yang bisa gantiin customer service yang base-nya WhatsApp. Dan gue udah coba beberapa, sedikit banget kelihatan tuh AI-nya. Tapi emang butuh prompting yang cukup heavy. Yang lumayan ngeri akhir-akhir ini tuh yang base-nya chat tapi juga bisa telepon. Karena buat apa? Buat nge-scam. Buat Bahkan nge-scam. bisa video call ya? Bisa video call. Nah itu juga itu idealnya dipakai buat industri yang customer service heavy kayak telco segala macam. Tapi banking biasanya pakai. Tapi si engine-nya tuh dipakai juga buat hal-hal yang jelek kayak gitu. Industri-industri lain yang bisa banget pakai sebenarnya, kalau menurut gue sekarang on a surface level semua orang bisa pakai, minimal buat outsource kayak let's say kerjaan-kerjaan yang sifatnya mereka nggak mau kerjain. Let's say sekarang kan semua orang sudah bikin konten, tapi kan bingung orang suka kayak gue harus bikin konten apa, skripnya harus apa. Itu udah banyak banget orang pakai AI. Rasanya sekarang hampir semua orang udah minimal install ChatGPT atau mungkin yang meta AI yang ada di WhatsApp lah, at least kalau mereka pakai WhatsApp. Industri yang masih bisa banget di tap itu tuh industri yang base-nya tech base gitu, yang heavy tech. Jadi sekarang tuh masih sedikit banget industri yang menggunakan LLM-nya atau API-nya tuh buat bikin fitur baru atau efisiensi baru gitu. Gue dengar banyak startup yang udah mulai pakai kayak gitu sih kalau dari berita-berita. Cuman belum kelihatan kayak fitur yang bisa kelihatan tuh apa sih sekarang. Cuman kalau gue fokusnya lebih ke kita orang biasa sehari-hari ini teknologi udah ada depan mata loh. Kita udah bisa pakai. Jadi bisnis-bisnis kecil tuh sekarang banyak pakai. Biasanya kemarin gue dapet DM mau bikin automation buat restorannya pakai N8N. Itu kayak oke, ini bisa nih dipakai. Bisa bikin automation simple, sesimpel kayak gini. Biasanya orang punya Google My Business. Kan ratingnya 1-5. Selama ini kan komennya nggak pernah di maintain. Walaupun itu sebenarnya mungkin bisa jadi key decision buat orang beli di sana atau enggak, makan di sana atau enggak gitu. Kita bisa bikin simple automation, let's say misalnya kalau bintangnya 4 atau 5, bales, terima kasih ya kak. Tapi kalau bintangnya 1, 2, 3, langsung forward itu ke email ownernya. Let ownernya bales. Itu bisa, itu udah sangat bisa lakukan. Jadi kayak hal-hal simple kayak gitu yang mungkin suka dilupain tapi bisa dilakukan dengan AI. Keren. Kalau UMKM pakai AI bro, apa tools paling sederhana yang bisa mereka coba selain CS ya? Selain CS ya, mungkin sekarang yang banyak dipakai kalau di yang gue lihat itu si Gemini justru dibanding ChatGPT. Gemini itu terutama ada paket Google One-nya sih. Jadi mereka paketnya dapat Google Drive, dapat Google AI yang Gemini-nya. Dan ini tuh lumayan ngebantu karena AI-nya juga ada di Google Sheet-nya, ada di Google Word-nya, Google Docs-nya. Itu paling banyak dipakai dan dia bisa pakai Google VO, Google Nano Banana segala macam. Jadi satu paket tuh lengkap semua. Karena sekarang kita ngeliat strateginya AI itu kayak gitu. Dia sifatnya bundling. Gaya jualnya mirip kayak Microsoft zaman dulu. Jadi sekali bayar dapat semua gitu. Google kayak gitu. I think ChatGPT juga ngelakuin hal yang sama gitu. Cloud juga sama. Jadi kita tinggal milih sekarang sebenarnya kayak kita mau masuk ekosistem yang mana. Ekosistemnya ChatGPT atau mau masuk Gemini dengan Google, YouTube segala macam gitu. Atau misalnya Cloud. Cloud sebenarnya lebih spesifik deh. Kalau sekarang lebih banyak mungkin buat nulis, buat kreatif, buat coding gitu. Kayak buat UKM kalau itu dirasa kemahalan, menurut gue coba yang free aja dulu. Atau kalau misalnya pengen coba banget yang berbayar, kan sebenarnya banyak kayak sekarang kayak tool AI yang kayak GPT Wrapper gitu yang dia bilang kayak sekali subscribe bisa dapat A, B, C, D, F, G gitu. Itu
beberapa member kita nyoba sih kurang rekomen karena kalau prompt kita cukup panjang, Nggak kadang nyambung. iya kadang suka breaking tengah-tengah Iya. gitu. Jadi yang 50.000 Iya, yang itu ya. gabungan semua Gabungan itu, semua, ya, ya. itu cuman ini ya, cuman apa? Itu Ya kan gitu deh, cuman itu aja gitu. takutnya mau jelekin produk orang, cuman menurut gue kayak kalau Kurang maksimal gitu kurang ya. maksimal. Kalau mau kayak gitu mending pakai ChatGPT Go, ada yang 75.000 per bulan. Itu Iya. kayaknya paling affordable buat sekarang. Paketnya baru keluar di Indonesia sama Indonesia doang. Di India sama Indonesia, sorry. Oh iya, karena di sini preferensi itu tinggi. Betul, banyak Karena banget yang untuk betul. penetrasi kan buat orang yang baru mulai belum tentu butuh yang heavy duty. Betul. Ibaratnya versi light lah. Versi light-nya. Versi lightnya. Tapi masih bayar tapi oke lah. Itu segitu ya paling 3 kali nggak ngopi lah gitu sebulan. Iya benar-benar. Masalahnya kenapa ya orang selalu bandinginnya ke ngopi ya bre. Ke ngopi nggak ya. ngeteh gitu. Soalnya Ngeteh banyak tuh banget. terlalu murah. Banyak banget yang nanya kayak kenapa AI-nya nggak bisa gratis gitu ya. Kalau AI-nya gratis Yang kita bayar teknologinya siapa? kita bayar mungkin jadi pengiklan apa jadi audiensnya kayak Iya. di sosial media segala macam gitu. Jadi kita harus tahu teknologi itu nggak ada yang gratis. Iya. Bro, kalau sekilas dari pengalaman lo ini apa sih dominannya? Maksudnya dominannya kalau lo pakai ChatGPT biasanya cocoknya ini. Buat apa kita? Kalau lo pakai Gemini and the Gang, GPT and the Gang, sama Claude and the Gang itu apa aja gitu? Coba kayak sesimpel apa gitu? Kalau mungkin yang paling gampang Cloud. Cloud tuh gue pakai purely cuma buat Cloud Code. Cloud Code tuh tool di mana kita bisa akses terminal di laptop buat kita coding lah intinya. Itu tool yang paling murah dari yang gue coba karena gue udah pernah coba kayak tool-tool lain tuh kayak spend belasan juta. Ini Claude kan? Claude ya, masih sama. Dia ada satu extension tambahan dan enaknya tuh kalau kita bayar Cloud ini kita nggak usah bayar tambahan lagi. Jadi ini termasuk paket bulanannya. Iya. Jadi sekarang gue Cloud pakai yang max yang $100 sebulan. Iya. Gemini tuh pakai sekarang tuh buat tool yang buat visualnya kayak Veo, Nano Banana, sama dia ada paket Google Drive yang 2 tera. Itu worth the money banget sih jadinya. Iya, oke. Jadi sekali bayar dapat semua. Kalau ChatGPT masih buat daily driver, cuman spesifik sebenarnya buat deep research. Oke. Jadi gue juga bikin konten di YouTube 100% script tuh kita pakai deep research sekarang. Oke. Deep research-nya itu gue sampai punya 2 account ChatGPT karena kuota deep research-nya satu account tuh cuma sekitar 25. Oke. Tapi kalau misalnya deep research yang nggak versi light-nya itu mungkin sekitar 15-an, sisanya yang versi yang light-nya. Jadi harus punya 2 akun. Gue bayar lagi satu lagi buat kalau bikin script segala macam gitu. Jadi kurang lebih itu ada beberapa AI lain yang dipakai kayak kalau misalnya mau bikin gambar bisa pakai Midjourney. Kalau misalnya mau bikin video sekarang rekomennya pakai Higgsfield. Higgsfield ya. Higgsfield tuh yang oke sekarang. Bukan Heijen lagi ya. Heijen tuh gitu spesifik buat avatar kan. Avatar. Kalau Higgsfield tuh bisa pakai buat bikin B-roll, bisa buat gambar, bisa buat macam-macam lah. Dan dia gabungin semua jadi satu. Oke. Gitu. Oke, now we come to the main question. Nah, main question gue adalah lu ajarin gue dan audience yang lagi fase midlife crisis and confused. Kita tadi ngobrol sebelum mulai podcast bahwa gue suka kalimat dari lu. AI itu membuat survival jadi mudah. Itu gue suka. Itu gue suka. Nanti lu harus jelasin itu. Itu gue suka banget your dialogue. Kedua, making 3 digit itu udah nggak sesusah dulu. Justru sekarang making 4 digit yang lebih challenging. Nah, tolong dikasih pencerahan ke kita Pak. Oke. Mungkin background buat yang belum tahu, jadi gue kasih konteks background dulu. Gue sebelumnya tuh kerja, sempat bikin startup juga, cuman fundingnya habis lah ya, kayak kebanyakan orang-orang bikin startup lainnya. Sempat kerja di e-commerce sama social commerce, jadi beberapa tahun nabung segala macam sambil bikin konten, belajar GPT. Ada momen-momen di mana gue ngelihat kayak kan kalau kita udah punya kerjaan tetap, kalau kita mau loncat kayak gue mau punya side hustle, gue mau punya sesuatu yang gue pegang yang mungkin eventually bisa gede, yang bisa gue tinggalin gitu. Jadi gue nggak usah kerja lagi.
kita perlu tahu dulu skill yang kita pelajarin ini nih bisa tahan lama nggak? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Gue biasanya mikirnya kayak gitu. Jadi di beberapa tahun lalu kan banyak ya, kayak let's say misalnya ada peluang, orang suka banyak lah di sosmed kan banyak banget peluang jadi let's say trader crypto lah, misalnya belajar koin, belajar apa, belajar digital marketing, belajar ads, belajar ini, belajar itu, belajar bikin konten gitu. Nah pas gue ngeliat prompting, ini membuat gue berpikir gitu, kayak pas tahu prompt ini tuh bisa mengubah semuanya, karena kalau orang yang nanti itu bakal di masa depan ada beberapa tipe orang yang nggak tahu prompt, mereka nih bakal kesulitan dapat kerja. Iya. Orang yang tahu prompt nih jadinya semua orang, kita yang ada di Jakarta sama orang yang mungkin ada di New York sama ada di London, itu skill base-nya sama. Oke. Karena kita cuma bisa prompt aja gitu. Kecuali kita punya Ibaratnya operator lah. Mirip kayak sebenarnya era-era di zaman mungkin awal-awal Facebook Ads keluar. Ini kan kita operator kan. Sebenarnya lo lagi kalau gue ngelihatnya tuh di era industri 2.0. Ya. Di saat machinery udah mulai Bener, masuk, ngelihat, bukan mechanical lagi, betul, udah masuk ke mesin. Betul. Tapi kan butuh operator. Butuh operator. Iya. Kita operator tool aja. Maksudnya harus sadar kita masih operator tool, dan hampir semua orang di Indonesia tuh belum ada lah yang bisa bikin AI sendiri gitu. Kita operator tool dan itu tuh nggak apa-apa. Cuman kita harus sadar operator tool ini potensinya bisa bikin apa. Iya. Kalau misalnya zaman dulu ngeliat mesin, oh gue bisa bikin pabrik nih, gue bisa custom segala macam bikin ini. Nah di era AI kita bisa jadi practically apapun. Oke. Karena level of expertise orang yang let's say kita bilang sarjana itu kita bisa konsul sama sarjana S1 di AI, sarjana S2 atau S3 juga bahkan, yang level of knowledge-nya tuh mungkin bagus kalau prompt kita bagus. Nah, problemnya sekarang bisa nggak nge-prompt yang benar? Pertama. Yang kedua, kalau menjawab jawaban tadi, kalau kita mau survive kan kita harus agile gitu kan. Kita tuh ada di era di mana kita mungkin bisa dibilang terlalu banyak informasi. Iya, over flooded of information. Banyak banget. Jadi kayak di zaman sekarang nih, di per hari ini aja bingung gitu. Berita ngomong ekonomi lagi jelek, banyak PHK segala macam. Tapi kalau kita ngeliat sosmed, banyak banget orang ngomong peluang bisnis ya. Iya. Ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, ada yang ngomong C gitu. Kayak nggak bisa. Ada yang flexing juga. Ada yang flexing juga banyak. Jadi variannya ada. Jadi kita tuh bingung sekarang. Kita mau percaya yang mana? Mau percaya A, mau percaya B, mau percaya C gitu. Jadi kalau yang gue coba lakukan adalah gue ambil satu stance doang gitu. Misalnya kayak let's say gue mau tekunin prompting dan deliver good education lah buat AI. Ya udah gue fokus ke sana aja. Dan nggak FOMO mungkin ya, nggak ngeliat A, nggak ngeliat B, nggak ngeliat C gitu. Jadi benar-benar cuma satu doang. Yang mungkin orang lain suka kesulitan tuh adalah ngebayangin berapa lama kita harus ngelakuin ini. Karena gue udah ngelakuin ini tuh bisa dibilang lama juga belum gitu. Itu baru 2023 gitu. Tapi gue cukup konsisten ngelakuin ini. Nah, orang tuh kebanyakan ngeliatnya, kalau gue ngeliatnya ya, base-nya tuh output banget. Mereka pengennya result dulu, hasil dulu. Result oriented, bukan process driven. Iya. Inputnya nggak masuk nih bos. Oke. Inputnya nggak sesuai. Gue ngerti. Lu maunya outputnya Ferrari, tapi inputnya mager gitu. Iya, nggak ada nih inputnya. Kayak misalnya saya kayak, oh gue mau, let's say kita ada member belajar GPT yang bentar lagi mau pensiun. Oh gue mau bikin produk digital nih, ebook gitu segala macam. Ngobrol sama gue langsung, oh iya emang mau bikin produknya tentang apa? Tentang ebook aja gitu. Oh bahasnya gitu doang, tentang ebook aja. Iya dia cuma gitu bilang gitu. Gue tanya dong, ebook apa emang? Oh ebook aja, kayak lu William kayak ngajar-ngajar AI gitu. Oh iya oke. Buat siapa gitu gue nanya. Oh nggak tahu sih buat siapa. Bisa nggak kita minta ChatGPT mikirin juga buat siapa? Dia nanya kayak gitu sama gue. Gue bilang, wah nggak bisa sih gue bilang. Ekstrim ya. Extremely males gitu ya. Semuanya pengen di AI yang pikirin gitu. Jadi kayak gue cerita, gue aja ngelakuin FGD cukup banyak supaya gue bisa bikin produk ini. Sampai gue yakin, karena artnya di situ kan kalau kita bikin bisnis kan. Kayak naikin confidence level kita atau apa chances kita. Ini kayak semuanya AI. Jadi
Gue pernah ngeliat satu iklan, Will. Iklan, tapi bukan iklan, content creator. Content creator. Dia lagi ngomong sama GPT, tapi itu sebenarnya dia nyindir. Ah. Dia bilang suami istri, dia bilang bikinin kita sebuah business plan di mana kita bisa travel 5 kali dalam setahun, low risk. Oh, gue pernah liat, income. Lu pernah lihat? Gue pernah liat. Itu maksudnya dia lagi nunjukin Iya. lu segoblok itu gitu Iya. ya. Dan itu terjadi, beneran terjadi gitu. Jadi maksudnya gue perlu kasih tahu, kadang-kadang ada satu materi sendiri, gue jelasin kayak nggak bisa kayak gitu. Karena kalau udah bisa, ya maksudnya orang-orang kayak gini nih yang lebih gampang kena scam penipuan. Iya itu investasi kayak gini nih. calon-calon orangnya ya, karena dia nggak mau mikir, dia mau terima instan. Mau terima instan, inputnya juga sesuai gitu. Kalau inputnya kayak, oh gue udah bikin produk ini udah lama gitu, yang ngelakuin apa, itu kan kita bisa brainstorm, bisa kolaborasi gitu. Ini mindsetnya nyuruh gitu. Iya. Mungkin kalau bisa disimpulkan kayak barusan yang lo ngomong itu, sebelum lo lanjut ke tips how to make 0 to 100 million Yeah. using AI, itu yang gue nanti mau tanya. Tapi gue mau jelasin juga ke audiens bahwa AI itu yang tadinya lo harus melakukan sesuatu yang butuh 8 bulan, 9 bulan, back in the day sebelum ada teknologi, today lo bisa lakuin within 2 weeks sampai 1 bulan. Belajar GPT gue bikin websitenya tuh 2 minggu. Nah kan 2 weeks kan. Itu gue dari nol loh. Iya, 2 weeks sampai 1 bulan. Jadi maksud gue, hal yang tadinya lu butuh setahun, lu bisa percepat jadi 1 bulan. Ini sebenarnya konsepnya percepatan karena resource-nya Yeah. sudah dilakukan secara automation. Tinggal ibaratnya udah dibantuin secepat itu, lu masih minta kalau bisa hari ini gue bikin ebook yang Kalau bisa hari ini gue bisa jalan-jalan gitu. Iya, itu udah ya. Nanti mungkin itu masuk ke era yang humannya ditanam chip, bro. Nah itu udah bahaya tuh. Menurut lu kalau itu eranya datang, lu bakal izinin nggak kepala lu pakai chipnya si Elon Musk tuh? Kayaknya enggak sih. Even di era sekarang gue ngeliat, ini yang menarik ya observasi gue. Kan gue milenial masuk dikit Gen Z lah ya. Kan kalau di era milenial kan kita ngadepin masa di mana nggak ada internet ya. Iya. Baru tiba-tiba ada internet, terus kayak Google, dulu kan Alta Vista, Google masuk segala macam. Gen Alpha zaman sekarang itu ada tren baru namanya unplugging. 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 Gue baru denger nih. Unplugging tuh artinya mereka nggak mau terpapar screen time lagi. Wow. Mereka cuma pengen main-main aja, ngobrol-ngobrol aja. Berarti itu ada Trennya sekarang. ada trennya. Kalau di TikTok sekarang udah banyak kayak beberapa kota gitu kayak mereka bikin, ayo main bareng yuk ke taman gitu, tapi nggak ada HP. Dia terus main di taman aja, main tarik tambang, main apa kayak gitu. Itu udah mulai ada era di mana orang tuh udah jenuh dengan screen time. Kayak go back to the 90s. Balik lagi ya. Go back to the 90s. Balik Because lagi. kita kangen sih those Iya. days. Iya. Kayak orang tuh screen time udah terlalu tinggi. Dan orang tuh jadinya kayak muak gitu ngeliat kayak konten AI lagi, ini AI lagi. Jadi Itu yang gue bingung. Kalau semuanya udah AI based, nanti siapa yang punya interest? Kan human tuh sukanya sesuatu yang human ya. benar. Rasanya sih menurut gue tren yang ke depan ya antara kita go heavy with AI atau kayak go heavy with analog. Oke, jadi ekstrim ya. Ekstrim. Go heavy. Udah ibaratnya either you believe in God or you don't gitu. Iya. Udah gitu aja. Ya mau nggak mau karena ngeliat sekarang Gen Alpha kan dia nggak pernah dapat zaman di mana dia nggak pernah melewati transisi itu. dari kecil udah dapat iPad, Iya, Pak. iya, betul. Gimana? Iya. Bukan hanya iPad, udah langsung lahir tuh udah ada AI, bro. Bener sih. Mau dia kayak ini gue mungkin bayangin gue mau ngerasain hidup susah tuh kayak gimana kali ya. Iya. Belum apa-apa dia baru ngerti babenya udah punya akun Instagram anak ya udah langsung Bener. udah social media. Nanti bakal balik lagi kayaknya. Orang-orang Gen Alpha mungkin kayak pengennya ya udah deh gue seharian nggak pegang HP gitu. Device-device yang lagi ngetren kayak mainan-mainan retro gitu gue lagi ngetren. iPod yang zaman dulu Iya. itu lagi ngetren lagi tuh. Iya, model desainnya. Modern itu iPodnya orang modif, jadi beli yang second orang modif supaya dia bisa ada Bluetooth segala macam. Jadi kayak dia keluar dia pakai iPod dong. Ya cukup dengerin musik aja. Musik udah. dong, udah. Musiknya udah di style aja sama dia Betul. udah gitu. Lucu sih. Jadi kayak kita dengerin sekarang streaming Spotify and all that juga udah overflood with choices. Betul. Jadi so many. Dulu kan back in the days itu awalnya adalah sharing playlist. Sharing playlist. Sebenarnya kan goalnya itu kan, lu share playlist lu dong. Iya. Jadi gue nggak perlu capek-capek nyari lagu nih. Benar-benar. Gue pengen enjoy lu punya tracks gitu kan. Today it's too much. Bro, gue penasaran soal cuan dari AI. Sebelum kita masuk ngomongin cuan, gue penasaran dulu sama lu punya habit. Oke. Lu punya prinsip dalam mengatur diri lu, keseharian lu. Apa yang membuat lu bisa menjadi pribadi yang konsisten? Karena konsisten tuh nggak mudah. Apa yang lu percaya?
kalau review orang-orang ke gue tuh, gue dibilang lumayan persisten. Jadi kemarin gue bikin blog post baru di website gue. Gue list semua bisnis, semua ide bisnis yang mau loncat, mau yang gagal segala macam, yang pernah gue bikin sampai sekarang. Ada 32 ide bisnis. Yang berhasil cuma 9%. 9%. 9%. Not even 10%. Not even 10%. Okay. Jadi gue tuh lumayan percaya ya dengan iterasi. Jadi gue tahu gue nggak punya mentor lah untuk bisnis karena gue coba sendiri. Keluarga gue juga nggak ada, family gue tuh nggak ada yang backgroundnya bisnis, kerja semua. Jadi gue tahu, gue butuh extra work nih buat make it work. Jadi yang gue lakuin tuh kan kalau kita ngomongin bisnis kan kita butuh hoki ya. Tapi kan hoki kita nggak bisa dapetin langsung. Kita butuh, kan hoki beda-beda. Kalau hoki yang gue pilih tuh ada hoki yang berdasarkan effort. Karena hoki yang lain yang nggak dapat lah gitu. Kalau dapat gue udah dapat lotre mungkin. Iya. Ada hoki di dalam kontrol lo. Iya. Berarti lo influence the hoki. Influence. Gitu ya? Kalau bahasa kerennya kayak gedein area surface of luck gue. Supaya bisa lebih terdiscover sama orang. Iya. Jadi let's say misalnya gue pernah bikin startup, gue dapet funding, oke lah, keren gitu. Duitnya habis, gue balik lagi kerja. Pas gue balik lagi kerja, gue mikir, gue udah coba bisnis banyak banget. Problem gue tuh cuma satu, gue nggak konsisten. Sebulan gue coba quit, 2 bulan gue coba gue quit, 3 bulan coba gue quit. Oke, let's reverse. Nggak ada bisnis yang bisa dibangun sebulan, 2 bulan, 3 bulan. It takes years kan. Oke. Sekarang kita panjangin timeline-nya. Bisa nggak 5 tahun? 10 tahun? Let's say 5-10 tahun lah. Oke. Pilih time frame-nya yang panjang. Itu yang gue lakuin. Yang kedua, cari activity yang bisa gue lakuin. Business activity yang gue bisa tahan ngerjain sampai 5 tahun, 10 tahun. Oke. Gue pilih tuh dari sekian banyak yang gue udah lakuin. Kayaknya ngonten jadi pilihan yang tepat waktu itu. Karena gue kerja posisinya. Tapi gue mikir lagi, di platform apa ya? Karena ada banyak kan, YouTube, TikTok, IG segala macam. Gue pilih YouTube. Kenapa YouTube? Karena YouTube gue upload seminggu sekali nggak apa-apa. Nggak ada demand like you need to be up to date every day. Nggak gitu. perlu sehari 5, sehari 6 gitu. Dan orang-orang tuh meng-underestimate YouTube. Meaning, kompetisi gue dikit. Gue bisa lah. Dan penonton masih banyak kalau di YouTube. Gue sendiri penonton YouTube gitu. Jadi gue mikir YouTube masuk checklist itu. Terus checklist lain adalah activity ini nggak boleh cuman activity doang. Harus ada korelasi ke income. Misalnya gue misalnya konten di TikTok segala macam. Bisa mungkin. Tapi ada komponen di mana gue harus nyari endorse. Gue belum tentu ada waktu loh. Gue kayak harus ada constraint gue adalah waktu. Gue milih YouTube lagi. Karena ada AdSense. Terus gue mikir, gue harus cari namanya asymmetrical activity. Kerjaan yang kalau gue kerjain terus sama terus, tapi outputnya bisa nambah incremental. Contoh let's say YouTube kayak gitu. Uploadnya tetap seminggu sekali, dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tapi sekarang karena brand gue lebih kebentuk, viewsnya nambah. Jadi kan ada asymmetrical value kan, ada nambah gitu. Dari semua itu ada beberapa ide bisnis, tapi gue akhirnya memilih YouTube untuk gue seriusin. Cobalah gue kayak gue coba konsisten. Awal-awalnya susah, shoot seminggu. Akhirnya gue seriusin bro. Jadi gue nganggap YouTube gue udah kayak bisnis. Jadi gue dari awal gue hire editor freelance. Setelah mungkin 10 video awal gue edit sendiri, terus gue hire editor. Gue bikin PNL-nya. Gue liat kayak gue bakal suntik capital lah ke sini. Tapi harus agak make sense kan. Kira-kira gue burn berapa ya? Surprisingly 6 bulan setelah itu gue udah balik modal. Tapi bukan dari AdSense, tapi kayak dari consulting lah, diajak jadi speaker lah, ada klien lah segala macam lah gitu. Jadi ada aja gitu dapat. Karena mungkin
balik lagi ya ke area of surface of luck gue tuh lebar. Jadi orang lebih discover gue. Exposure-nya, Benar. discovery zone-nya lebih gede. Orang tahu oh gue ngakuin ini, gue ngakuin ini, jadi kayak keinget lagi gue jadi punya kesempatan banyak mungkin kayak bikin multiple stream of income. Jadi secara nggak sengaja gue punya multiple stream of income sekarang dari AdSense, dari endorse, dari mana gitu. Yang mungkin terjadi dengan input yang sama terus. Satu seminggu. Yang ini kita mau naikin jadi 2 seminggu. Oke, tadi kita lagi ngebahas soal input versus output. Ya. Bisa lo jelasin? Jadi orang kan kalau ngelihat bisnis tuh suka ngelihat outputnya lah. Mungkin input tuh kita suka bilang kayak proses segala macam. Output tuh kayak wah ini orang keren banget bro nih, kantornya gede nih, lu bisa beli mobil segala macam gitu. Itu kan output. Input ya something yang lu ada di to-do list lo, ada di kalender lo. Misalnya ada orang yang struggling dengan bisnis, ya kita bisa review aja di kalendernya setiap hari. Dia misalnya kayak let's say berapa jam sih ngeliat TikTok, berapa jam sih ngeliat ini, berapa jam ngeliat itu, berapa jam yang dia lakuin yang didedikasikan bener buat this project atau this business gitu. Inputnya tuh harus bener dulu supaya output yang dia dapetin juga sesuai. Kadang orang ngerasa kayak mungkin mindset jackpot ya. Kalau gue suka bilang kayak pengen jackpot, gue suka tuh. Dikit ya. Oh nih input dikit. Tapi nggak apa-apa bro. Pasti nih viral nih. Banyak tuh yang di YouTube soalnya kayak gitu. Coba 1 video, 2 video, 3 video. Viral nggak? Nggak viral. Terus gimana? Stop. Kalau gue stop mungkin gue nggak bakal segede sekarang subscribernya. Jadi gue kayak YouTube gue juga nggak gede-gede banget. Kok masih ada yang viewsnya ratusan bahkan bukan ribuan. Jadi ya gue sama sekali membuang mindset pengen dapat jackpot itu. Gue pokoknya fokus ke input gue aja. Oke, berarti lo sangat percaya put in the effort in your control karena itu in your control. In my control ya. Benar nggak? Betul. Oke, jadi konsistensi, putting in the effort, improving. Yeah. Itu in your control. Consistent in your control. Jadi lu sangat percaya kalau inputnya yang gue fokusin, outputnya akan dengan sendirinya will find the way. Bener itu gak? magicnya lah. Kita nggak usah hitung pun nggak apa-apa. Jadi kalau zaman dulu orang ngomong yang penting lu kerja aja, kerja tulus, kerja ikhlas, bro? Kerja ikhlas, kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nanti sisanya biar datang sendiri. Semesta yang ngatur. Gitu. Iya. Dan itu emang benar karena gue ngerasa dengan waktu gue yang sangat terbatas ini, ya gue harus kerjain sesuatu yang bisa gue kontrol. Lu sekarang full time udah fokus on your business life and business? Ya, udah sekarang kerja sama siapapun? Mungkin udah 5 bulan lah so far terakhir. Tim juga baru 2 orang, jadi Baja GPT juga masih banyak AI yang bantuin dan cuma ada 1 customer support gue. Surprisingly gue pilihnya manusia beneran bukan AI. Iya. Good. Back to cuan dari AI. Penasaran nih. Ini adalah the main segmen nih. Ya. Menurut lo AI itu ancaman buat kerjaan atau peluang buat kerjaan baru? Dua-duanya. Okay. Jadi definitely pasti ngaruh ke kerjaan sekarang. Karena mungkin buat orang-orang yang nonton udah ngerti lah. Banyak banget efisiensi lah terjadi sekarang. Kalau bisa tim, kalau tadinya 10 orang, kalau bisa cuma 2 orang dong, 2 orang aja deh gitu. Efisiensi terjadi dari sisi role, dari sisi job desk, dari sisi tim, dari semua lini tuh kena. Bahkan di company gue dulu bukan cuma dari junior dan middle level, even top level pun kena efisiensi. Karena arah bisnis berubah gitu. At the same time, AI juga bawa kerjaan baru. Kayak sekarang mulai banyak kerjaan yang paling simple tuh misalnya kayak jadi clipper sekarang. Let's say kayak udah ada platform AI-nya gitu, mereka bikin klip itu kan bisa dibayar tuh. Dari AdSense dari mana kayak gitu. Ada kerjaan cari dari marketplace, ngedit foto pakai AI. Modal nano dong tuh. Satu foto goceng gitu. Udah mulai ada tuh. Yang basisnya kreatif tuh banyak sekarang AI yang untuk kreatif bisa diduitin lah. Dan ada role lain buat misalnya AI automation. Itu mulai banyak company yang butuh orang kayak gitu. Jadi bukan orang IT juga, tapi orang yang ngerti sistem thinking buat bikin automationnya. Dan modular gitu. Jadi kalau orangnya udah implementasi dan automationnya jalan, dia bisa, orang nggak harus bayar full time tapi kayak lebih ke consultant. Nah,
ini kan role yang nggak pernah ada sebelumnya di zaman dulu, yang mungkin sekarang lebih gampang karena software yang lebih gampang, teknologinya udah dari sana gitu. Let's say kayak sekarang bikin web development udah gampang banget gitu. Sekarang tuh mungkin zaman dulu kan kita suka dapat quotation bikin website kayak berapa ya, 100 juta gitu. Mungkin sekarang anak SMA juga bisa bikin website 500.000 juga jadi gitu. Bahkan bisa lebih murah kalau kita ngerti cara bikinnya. Jadi banyak kerjaan-kerjaan baru yang mungkin lahir karena keterbatasan constraint, tapi juga teknologi yang lumayan maju sekarang. Kita punya kisah satu member Belajar GPT namanya Adrian. Dia jadi salah satu teacher yang cukup panjang lah. Ini mau batch 3, batch 4. Awalnya tuh owner agency. Agency digital biasa di Jogja. Dia discover AI, ikut Belajar GPT yang batch 1. Terus dia belajar mandiri lah. Karena dia udah ngerti prompt. Bikin. Dia bikin satu video di Reels, unicorn, if you haven't seen it, kayak unicorn yang kayak dari sawah, viewsnya 63 juta di Instagram. Habis itu viral, dia jadi kayak lumayan terkenal lah di konstelasi AI kreator video ini, dan dia jadinya bikin agensi konten AI. Dan itu oke banget karena kliennya dari luar negeri langsung. Woi, mantap. Berarti membuka peluang malah. Membuka peluang makan. Kalau global ya, bukan global, lokal lagi. Bener. Dan ya mungkin dia mikirnya market lokal. Yang penting dia bisa bahasa Inggris. Bener. Nah, itu pakai AI. Fundamental ya bos. Fundamental guys. Bahasa Inggris penting. Jadi banyak banget sekarang peluang yang ada dan kita perlu tahu cara ngelihatnya gitu. Nah, banyak juga yang nanya ke gue kayak apa sih peluang yang ada gitu. Gue nggak bisa terang-terangan bilang peluang ini ada, peluang ini ada, karena kan itu kayak jual mimpi lah ya hitungannya. Karena banyak faktor kan, kayak lu udah dikasih tahu lu kerjain nggak gitu, lu komit nggak, lu konsisten nggak gitu. Kalau nggak kan sama aja. Tapi ada ya potensi. Menurut lo langsung to the point, give me example. Anggap aja orang yang lagi nonton nih bener-bener lagi malas mikir. Dia butuh inspirasi yang real, konkret. AI sekarang mudah apa tidak untuk bikin 3 digit? Ya, sekarang yang lagi ngetren gini sih kalau gue lihat. Let's say jual produk digital. Lo bisa bikin ebook, lo bisa bikin video segala macam, audio. Bahas sesuatu yang spesifik gitu. Bisa nggak? Bisa, banyak banget. Sekarang banyak banget orang yang jual ebook doang tuh dapat ratusan juta. Nuansnya adalah apakah ebooknya ini beneran dibikin dengan sungguh-sungguh atau cuma copy paste doang. Nah, bagian kalau bisa nemu part ininya itu dapat nggak usah 3 digit, 4 digit juga gampang gitu. Tapi gimana caranya nemu, let's say kayak gue nih nemu nih market di mana let's say ada orang mau bikin konten tapi bingung mau konten apa. Let's say dia kumpulin semua konten-konten viral, dia gabungin semuanya skripnya jadi satu, terus dikasih nih, lu tinggal baca doang. Ini konten-konten skrip viralnya. Gue bayar misalnya kayak harganya biasanya 100.000. Itu kan produk digital yang lebih menarik dibanding cara membuat konten dari nol. Jadi, karena ini udah ada provennya. Iya. Angle-nya beda nih ya kan. Dan I don't think bukan cuma angle, tapi ini tuh menjawab permasalahan orang tuh bukan pengen belajar konten. Kalau if you dig deeper, orang tuh pengen tahu setelah mereka, gue mau bikin konten. Gue bikin konten apa ya? Konten yang viral tuh kayak gimana ya? Jadi kemampuan ngulik sebuah problemnya itu lebih dibutuhkan sekarang. Problem solvingnya dan bikin produk tuh udah nggak masalah lagi. Bikin produk tuh udah paling gampang. Tapi kemampuan nguliknya ini, gimana caranya dia bisa nemu problemnya yang orang lain belum nemu. Formulatingnya sampai nemu. Once itu udah nemu, itu tinggal bikin produk ya beres gitu. Kayak let's say di Belajar GPT yang problem yang gue temuin, ini kalau misalnya orang-orang mau copy silahkan. Orang tuh capek ngeliat tool AI ganti, setiap ganti gue harus beli kelas lagi. Jadi yang revolution di Belajar GPT adalah kita sekali beli dapat semuanya. Lifetime. Dan ya tiap bulan selalu aktif gitu. Dan yang ngajar tuh misalnya kalau kita beli kelas kan kita nggak tahu yang ngajar siapa atau yang ngajar kemana. Yang ngajar gue nggak kemana-mana gue. Karena gue bikin semuanya juga tetap sendiri. Jadi ada trust juga di sana. When you sell kayak education, ada beberapa komponen yang lo harus ngerti kayak trust segala macam, yang tentu gue nemunya juga di AI. Gue nanya ChatGPT kayak, ini komponen yang gue butuhin apa ya segala macamnya gitu. Jadi
dapat 3 digit tuh pick one problem yang bisa dijual produk yang scalable. Kayak gue bakal prefer produk digital karena itu lumayan scalable. Bisa jual konten lewat ads segala macam, tapi pick one problem dulu. Terus baru nanti dijual di task market. Jual murah nggak apa-apa di awal. Yang penting ngeliat dulu. Tapi yang penting jangan jual gratis. Karena kalau gratis kita nggak tahu orang butuh apa enggak. Kalau kita pasang harga dari 50.000, 100.000, kalau orang mau beli artinya tuh problem yang orang benar-benar butuhin. Dan cara kita bikin problemnya menarik untuk dipresentasikan tuh ada banyak cara. Cuman cara yang gue pilih yang mungkin gue saranin ke orang-orang, biasanya kita mau ngomong sesuatu topik yang kita nggak ngerti. Misalnya gue nggak ngerti kopi, gue nggak minum kopi, gue nggak ngerti kopi. Gue mau bikin, let's say produk digital tentang kopi. Instead of bikin kayak, cara membuat kafe yang sudah pasti sukses, income 3 digit, bla bla bla, jadi satu ebook. Yang gue lakukan adalah gue mungkin bakal mengkurasi. Jadi gue jadi kurator yang baik. Biasanya gue interview 20 cafe owner yang ada di kota apa gitu. Terus kayak gue kasih tahu mereka kira-kira gimana. Gue kayak forecast P&L mereka kira-kira gimana gitu. Itu bakal jadi report yang menarik buat orang yang pengen bikin cafe. Dan lu nggak harus jadi orang yang punya kafe karena betul. lu menjadi researchernya. Ya, betul. Bukan juga bikin kayak AI slop lah kita bilangnya. Kayak cara membuat kafe yang bisa dibikin, cari bisnis plan yang bagus lah, ya orang juga tahu gitu. Siapa juga bisa. Ya, ini do the worknya, ini yang penting. Gitu. Menurut gue itu sih, kayak kalau udah nemu itu distribusinya dipikirin, mau dari konten, mau dari ads gitu. Kalau gue memilih organik sama ads karena gue udah punya base audience-nya. Tapi gue juga mikir sekarang di era AI itu kayak ada 2 kubu. Kubu pertama nih konten yang base-nya full AI. 100% AI, semuanya AI. Jadi kayak A to Z semuanya AI created. AI slop lah kita bisa bilang. Jadi semuanya ada AI-nya. Yang konten yang satu ini tuh justru pure human. Dimana kayak kita sekarang lihat kan lagi rame live stream lagi rame. Gue tuh prediksi vlog bakal rame lagi nih kayak zaman dulu. Terus kayak konten kita tuh lebih percaya konten kreator loh dibanding brand. Iya, sekarang eranya udah begitu ya. Gue udah jarang banget nge-follow brand. Gue lebih follow konten kreator. Karena gue nggak percaya brand, gue percaya konten kreator gitu. Jadi kita tuh ada di persimpangan dimana kalau mau jadi bikin konten kita harus milih nih. Kita mau kontennya full AI atau kontennya tuh ya full human. Yeah. Yang ada salah-salahnya, ada typo-typonya, kameranya bengkok-bengkok dikit gitu. Kalau gue sekarang ngeliat sosmed gitu, terus gue ngeliat kayak setnya bagus, terlalu perfect terlalu gitu tengah. Gue ini AI nih. Tapi kalau angle-nya kayak beda-beda dikit, miring-miring dikit, oh ya orang nih. Soalnya gue tahu AI belum bisa kayak gitu. Iya. For now ya, belum bisa kayak gitu for now. Kita nggak tahu ya. Bro, menurut lo kalau kita ngelihat future tentang jobs, tentang opportunities, itu lebih banyak nanti akan ada peluang hiring for robots or human, bro? Kalau di Indonesia gue ngerasa mungkin masih hiring for humans. Karena UMR kita murah, bro. Kalau misalnya let's say di US mungkin lebih banyak robot ya. Cuman ini kita nggak tahu mungkin kalau robot. Tapi gue ngelihatnya kalau di Indonesia mungkin yang menggantikan petani bisa jadi robot, bro. Because humans are so lazy to do the work what zaman dulu. Petani, I salute, I have a strong respect for para petani. Cuman generasi sekarang nggak punya that mental toughness, physical toughness untuk itu. Dan itu udah terjadi di beberapa negara yang population decline kan sebenarnya. Yang paling impacted ke mereka adalah blue collars-nya hilang. Karena hard labors hilang. Kayak itu terjadi di Jepang, di Korea, di beberapa negara di Eropa gitu, yang jadinya mereka kayak mengundang negara-negara yang berkembang buat nyumbang tenaga kerja ke sana. Kalau gue ngerasa ke depannya robot tuh bakal lumayan impactful ke kerjaan blue collar sebenarnya. Terutama kerjaan-kerjaan yang mungkin lebih ke buruh kasar ya, bisa dibilang. Itu ya lebih gampang diatur lah mungkin ya, karena tinggal diprogram kan. Dan ini tuh menjawab tren yang tadi lu bilang juga, anak muda zaman sekarang nggak mau jadi kayak gitu. Ada sih bener kayak yang bisa dibilang kayak ada petani
Gen Z baru, tapi petaninya juga ngonten kan. Iya. Jadi sebenarnya bisnisnya It's media. good. Yeah, it's good. Ya, Tapi bukan benar-benar really. Benar ya, bukan benar-benar kayak developing the land gitu. Iya. Jadi I think we Ya have memang to itu accept the fact. fungsinya, iya. Itu fakta sih. Iya. Nggak ada salahnya juga. Gak ada salahnya. Karena kalau dengan teknologi lu bisa lebih akurat, oh kadar airnya kurang, oh kadar pupuknya kurang dan sebagainya, itu jauh lebih bagus gitu. Iya. Apa kebiasaan sehari-hari lu yang paling ngebantu lu tetap waras di tengah dunia digital yang sangat cepat ini? Membatasi screen time. Jadi ada beberapa aplikasi yang gue nggak bisa buka secara sengaja. Let's say kayak Twitter, TikTok. Itu ada beberapa waktu yang gue nggak bisa buka. Secara sengaja gue nggak bisa buka. Tapi gue tetap harus buka karena kadang gue bikin konten atau apa gitu. Terus gue lumayan ada banyak waktu gue tuh cuman nggak pegang HP. Cuma pegang buku dong. Jadi gue juga berusaha exercising kayak zaman dulu di mana gue nggak full pegang HP 100%. Yeah. Dan kadang-kadang kreatif momennya kan muncul pas kita lagi nggak sibuk ngikutin berita apa segala macam. Karena gue akhir-akhirnya ngerasa lumayan capek ngeliat berita. Yeah. Ada berita viral A lah, berita viral B, berita viral C. Kadang-kadang satu momen tuh isinya berita viral semua. Terus kalau kita ikutin, algoritmanya ngira, oh ini orang suka nih berita viral, dikasih semua berita viral. Jadi makin capek kita. Jadi perlu ada breaknya lah. Sometimes I do meditation juga buat nge-break chemical di brain supaya dia stop dulu. Yeah, biar dia calm down dulu. Calm down dulu. Hal-hal kayak gitu tuh I think lebih penting, dan gue lumayan kasihan sama generasi yang belum pernah dapetin era nggak ada internet atau nggak ada gadget. Iya. Karena mereka Era yang kudu sabar kalau nonton film seri. Atau kayak harus nunggu seminggu satu. Iya betul. Dan itu diajarin kan to be patient. Betul. Dan itu menurut gue filosofi yang kepake pas di let's say kita doing business. Karena pas kita doing business, growth kan nggak bisa selalu naik ya. Kadang-kadang kan growth ada yang stagnan, ada yang turun, ada yang naik lagi gitu. Ya we want to enjoy the moment aja gitu. Kalau misalnya di case gue, let's say gue bikin YouTube, ada video gue yang 2000 ya udah oke, yang cuma 500 juga oke gitu ya, part of eksperimen aja. Tapi mungkin buat orang yang nggak terbiasa kayak gitu, mereka langsung stres kayak, oh nggak working nih, gue harus coba yang lain nih, apa nih segala macam gitu. Gue ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan ini klise, tapi pertanyaan ini perlu gue utarakan ke lu sebagai mungkin referensi informasi dan argumen. Kalau semua orang menyarankan lu join kelas gue ajarin lu cara bikin duit pakai AI, bikin buku sekarang instan bisa pakai AI, lu cuman ketik aja lu mau bikin buku tentang apa, nanti AI buatin, nanti lu tinggal modal lu cuman tinggal pasang iklan jualin gitu. Kalau itu semua dijalanin, eventually marketnya bakal ada atau enggak sih? Penasaran gue. Ya enggak dong, hilang marketnya. Sebenarnya terjadi sekarang itu pertanyaan sangat bagus karena gue juga mikirin tuh. Let's say kayak gue kan punya tanggung jawab kalau ngasih tahu kayak oh peluang nih bagus. Oh kalau peluangnya udah saturated 3 bulan setelah ini kan nggak lucu ya. Iya. Dan itu kan sebenarnya bukan terjadi di zaman AI aja, dari dulu kan udah ada kan. Betul. Let's say misalnya kayak dari dulu make money online. Iya, ibaratnya itu jual ebook. Banyak. Iya. Zaman Kayak, dulu kan gila itu. Let's say kita take satu niche yang everlasting, evergreen lah, diet. Wah, ebook diet lu hitung pakai 1000 orang tangan ya nggak cukup gitu. Semua orang punya iterasi beda-bedanya. Iya. Eventually yang style apa? Yang bisa bikin offer lebih bagus. Seleksi alam sih menurut gue. Jadi yang bisa bikin personal lebih oke, yang bisa bikin offer lebih bagus. Eventually juga produknya bakal decline. Kayak orang juga capek dengan diet, orang nggak mau lagi gitu. Jadi I think kalau orang bilang kayak oh gue bisa, kan banyak ya gue suka ngeliat iklan, gue bantu lu bisa dapat income, itu percayalah kalau kayak gitu tuh ide bisnisnya nggak bakal tahan lama. Karena cuma berbentar doang. Yang gue percaya kita perlu ngerti itu bukan cara dapat duit dengan bikin e-booknya, tapi logic behind it. Kayak oke,
problem solvingnya apa, cara kita risetnya gimana gitu, bukan cuman kayak bikin Kita e-book belajar sekali. metodologinya ya. Betul. Metodologi gimana mencari tahu masalah apa yang perlu kita Betul. pecahkan. Kalau orang bilang kayak diet segala macam ya, itu tuh cuman jual e-book doang. Mungkin ada cuannya, tapi kayak ya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan beres gitu. Oke. Kalau misalnya pengen yang long lasting, if we talking about bisnis, kita pengennya puluhan tahun kan. Reputasi penting juga kan. Kalau kita pengen bikin bisnis yang tahan lama ya kita perlu tahu navigasinya tuh ya bukan berdasarkan prompt yang kita copy dari orang yang jadi buku, tapi kita perlu ngerti logiknya tuh apa. Ini audiens yang gue serve siapa, dan apa konten yang gue kasih, apa produk yang gue kasih, promise apa yang gue kasih ke mereka, yang bikin mereka bisa trust sama gue over the long term. Kayak I can tell you, belajar GPT itu ini strategi yang gue belajar GPT nggak dapat revenue sebenarnya. Sebenarnya orang-orang juga banyak banget yang nanya, dan surprisingly bagus juga, banyak yang pengen invest juga. Tapi komen mereka selalu satu, bro harga lu kemurahan, lu kasih workshop 2 bulan masa cuma segitu. Orang-orang tuh suka ngerasa gue cuma jual course. Yang gue jual tuh bukan course. Kalau mindset gue, yang gue jual tuh adalah scalable connection to orang. Per bulan tuh ada mungkin sekitar 300.000 orang ngeliat muka gue, ngeliat produk gue yang menurut mereka, oh ini good value for money. Itu bakal in the long run bring a good connection, yang scalable connection bahkan, karena gue pakai ads. Itu yang orang-orang tuh nggak ngeh. Jadi I'm okay with this, kayak making money-nya dikit nggak apa-apa. Karena because they don't see the big picture. Big picture-nya adalah ini tuh gue bisa create relationship at scale. Nah inilah makanya lo datang ke Big Thinkers, you can think big bro. Betul. Betul banget. Karena gue ngerasa itu yang terjadi sama orang-orang zaman sekarang, kayak mereka bikin produk sekali cuman buat dapetin duit terus ya kabur gitu. Yeah. They don't think about itu momentum beyondnya kayak. Karena itu yang ngejar instan. Benar. Instan aja. Nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Mungkin keseringan makan mie instan. Satu momen yang paling menyentuh dari karir lu sebagai seorang praktisi AI yang nggak akan pernah lu lupain. Kita pernah bikin, jadi gue tuh punya habit yang menarik. Di YouTube pun sama. Gue suka bikin 101 sama subscriber gue. Oke. Gue ngobrol aja kayak, lo orangnya kayak gimana? Gue pengen tahu orang yang nonton gue tuh gimana sih. I do the same di Belajar GPT. Waktu itu kita open ke 5 orang terpilih lah, yang dipilih random sama admin gue. Ada satu ibu-ibu. Dia pertanyaan ke gue simple kayak, Mas saya pengen coba AI nih, tapi saya punya yang gratisan, bisa nggak ya? Oh bisa bu, gue jelasin gini. Terus gue, ibu-ibunya udah tua, umur mungkin 50-60an. Terus dia bilang, tapi saya gaptek, tapi saya ngerti loh, karena saya dulu kuliah IT gini-gini. Oh ya oke, gitu. Terus gue nanya kan, emang ibu buat apa sih ini? Oh saya punya yayasan buat NGO gitu, untuk bantu anak-anak di daerah Aceh pokoknya. Terus gue cari, oh ibunya ternyata lumayan high profile ya, pernah diliput di media segala macam. Shout out ke ibunya kalau nonton. Terus gue kayak nanya lagi, oh ini buat apa sih bu? Oh soalnya kita tuh fundingnya dikit, jadi kita mau pakai AI buat kita bisa dapat punya kayak intern gratis lah gitu, yang kayak bisa bantu bikin let's say proposal, bikin report, bikin apa gitu. Terus kayak oke, ibu bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Gue jadi mikir kayak, oh ini teknologi yang is a tool gitu. Ada orang yang ngeliatnya jadi kayak, oh ini peluang cuan. Tapi ada orang di sini yang ngeliat, oh ini bisa buat impact juga. Yeah. Yang bisa bikin dia ngelakuin hal yang lebih banyak walaupun resource dia sangat sedikit. Yeah. Dan itu yang sebenarnya sesuatu yang gue jual juga, karena gue run the business tuh buat beberapa bulan gue doang sendiri. Gue hire 1 orang admin karena gue nggak sanggup bales semua chat orang aja. Tapi all the production dari sisi konten, bikin code segala macam tuh gue bikin tuh sampai mungkin buat orang-orang kayak mereka butuh 5 orang tim, 6 orang tim, tapi gue bisa bikin itu dengan AI. Dan itu yang gue berusaha kasih tau lah ke orang-orang, terutama yang sangat membutuhkan ya, kayak ibu-ibu itu. Itu lumayan menyentuh sih. Ada nggak satu kisah dari
salah satu peserta atau member yang ikut membership lo dan akhirnya dia bisa membangun extra income stream yang bisa lo ceritain? Yang terjadi sekarang tuh ada beberapa yang bikin ebook-ebookan juga, tapi mereka selalu mentok di bagian distribusi atau jualannya. Yang lumayan berhasil tuh basisnya jual jasa. Jadi ada beberapa member yang kayak gue jadi bisa nawarin jasa, bikin website nih ke UKM, gue bisa nawarin kayak tadi Adrian, dia bisa bikin jasa buat nawarin ke perusahaan di luar negeri buat bikin video AI gitu. Dan base-nya tuh, kalau base-nya kita bikin produk kan ada komponen lain yang bukan bikin produk dong, jualannya kan. Jadi yang lebih gampang dimonetize sebenarnya sekarang jual jasa. Jual jasa tuh banyak banget yang kayak gue bisa bikin ini ya. Contoh misalnya sekarang banyak banget orang bikin aplikasi di Gemini, pakai Gemini Canvas, terus dia jual. Simpel aplikasi kayak kita upload satu foto produk, terus nanti pakai AI, dia bikinin 6 foto lain yang kita tinggal upload di Shopee misalnya. Nah itu orang jual aplikasinya walaupun kita bisa prompt aja. In a way kan itu kayak bikin orang lebih gampang juga kan. Dan tipe-tipe kayak gini nih terjadi karena orang mungkin manfaatin tadi kalau AI at least buat coding atau teknologi atau buat kreatif. Dua ini. Wow, keren. Apa satu pesan lo buat generasi muda yang ngerasa AI itu susah dan bukan bidang mereka? Interesting question. I think pola Gen Z dan Gen Alpha sama kita pakai AI itu agak beda, bro. Jadi gue ngerasa, dan ini ada banyak studi yang bilang sih, Gen Z sama Gen Alpha tuh pakai AI udah kayak teman, curhat segala macam gitu. Bahkan ada beberapa case yang cukup ekstrim lah kayak gitu. Kita pakai mungkin sebagai kayak rekan kerja lah ya, lebih agak detach. Gitu. Lebih agak detach, iya benar. Karena benar-benar ngelihatnya as a tool. Because we know what life is. Buat Gen Z dan Gen Alpha tuh agak beda. Jadi I don't think they have problem with learning how to use AI. Cuman problem mereka tuh lebih ke, berarti bukan generasi muda lah ya. Generasi mid ya. Iya, generasi yang agak tua yang ke atas tuh mungkin punya kesulitan dalam adapting kayak nih tool yang mereka mikirin ini cuma mengganti Google. Jadi mungkin tipsnya adalah coba, kita punya banyak banget prompt yang bisa dicoba, ada di konten-konten gratisan, bisa cek juga gitu. Di beberapa, even di tool-tool gratisan juga banyak. Cobain banyak-banyak prompt aja buat ngetes kayak nih AI bisa gini ya, bisa gini ya, bisa gini. Kan sekarang banyak tuh bapak-bapak yang keren ya, kayak wah ini nih bisa bikin gini nih gitu, ini bisa bikin gini nih gitu. Nah itu gue cukup happy tuh kayak gitu, karena mereka kan ngikutin zaman. Benar. Kalau Gen Z, Gen Alpha gitu gue cukup worry sih sebenarnya, karena mereka terlalu trust dengan AI. Karena ada beberapa case AI itu nggak bisa kita rely segitunya. Contoh misalnya kita sering curhat sama AI. Kalau kita curhat sama AI kan punya tendensi buat mengiyakan apapun yang kita bilang. Kalau kita curhat sama psikolog, dia bisa recognize pattern kan. Jadi misalnya kayak, hari ini gue marah-marah sama bos gue. Minggu depan gue enggak. Minggu depan lagi gue marah-marah lagi. Kalau kita ke psikolog, dia bakal bilang, lu ini gak konsisten ya. Kayaknya something happen deh. Coba kita dig deeper. Kalau kita curhat ke AI, dia bakal kayak, wah gue hari ini marah-marah sama bos gue. Wah iya bro, kenapa lu? Bos lu emang kayak gitu tuh. Gak masuk akal dia. Minggu depan kayak gini. Wah, berarti udah improving bro. Bagus. Berarti lu harus tingkatin gini-gini. Minggu depan kita bilang kita marah-marah. Ganti lagi jawabannya. Dia ngikutin apapun yang kita kasih. Karena dan banyak orang tidak tahu itu karena dia masih pro ke kita. Iya, karena dia ngerasa kayak oke, bagus juga ya jawabannya. Jadi kita kayak menenangkan dan menyenangkan. Di stimulan terus kayak kita benar. Padahal kita juga perlu dikasih tahu kalau kita salah. Itu bisa juga memerintahkan dia untuk mengkritisi kita. Iya. Cuman kalau gue lumayan hati-hati untuk kayak nge-treat AI jadi kayak psikolog kita atau kayak psikolog. Itu belum sepenuhnya bisa dipercaya lah. At least konsistensinya sangat jauh dari psikolog beneran. Gitu. Dan kita perlu tahu danger-nya, terutama buat orang tua kali ya yang anaknya pegang AI,
terus kayak banyak curhat ke sana, itu sangat-sangat bahaya sih. Iya, betul. Luar biasa. Satu pesan, satu quote, satu advice yang lo pernah dapetin dan lo gak akan pernah bisa lupain. The most powerful advice. Atau satu pesan yang lo ingin sampaikan. Satu pesan yang gue pernah dapetin ya, yang selalu ingat. Gue punya mentor di Bandung. Bos pertama gue di Bandung. Dulu gue kerja di agensi gitu. Pertama kali lulus kuliah, terus gue ngerasa gue pengen bisnis tapi gue gak ngerti caranya. Jadi gue belajar digital marketing lewat kerja di agensi. 4 tahun gue kerja di sana. Bos gue bilang, William, uang mah bisa selalu dicari gitu. Tapi gue kan waktu itu kayak baru fresh grad, lu mah ngomong gitu lu udah kaya gitu. Yeah. Tapi at this point gue ngerasa kayak oke, uang memang bisa dicari gitu. Uang tuh selalu bisa dicari. Once kita udah nemu formulanya, uang tuh selalu bisa dicari. Problemnya adalah kita mau pakai uangnya buat apa? Atau kita mau memilih metode pencarian uang yang mana. Itu lebih penting. Karena once kita udah figure out formulanya, making money is actually simple gitu. Lu bisa scam orang dulu juga making money. Yeah. Lu bisa bikin produk palsu juga making money. Tapi gimana cara lu tetap menjadi diri lu sendiri dan lu tetap bisa berkarya lah dengan uang yang dihasilkan. Uang tuh cuma tool lah kalau menurut gue. Yeah. So what is your meaning gitu ya? Are you a man with the search of meaning gitu? Iya. Uang selalu bisa dicari sih. Thank you, William. Thank you so much. Thank you udah diundang juga.